Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita mulai, saya mohon untuk para ibu-ibu dan jamaah yang lainnya untuk tidak berbicara sendiri, minta tolong buat panitia juga dijaga yang anak-anak biar nggak rame sendiri, tolong dijaga. Alhamdulillah kita di sini berkumpul bersama merayakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ibu-ibu jangan ngomong sendiri dulu, tolong. Maaf, Al-Fakir duduk di sini bukan buat apa-apa. Kita di sini sama-sama mengagungkan Nabi Muhammad, maka kalau udah ada nama Nabi Muhammad, udah yang lain minggir dulu. Omongan-omongan yang lain minggir dulu. Ayo kita fokus. Kita di sini mau bahas sejarahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka urusan-urusan yang lain nanti nomor 2, nomor 3. Ayyuhal ikhwani rahimakumullah, ikhwan wal akhwat. Umat Islam ini dikatakan sama Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur yang belum lama tahun ini meninggal. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, Islam ummatul munasabah. Islam ini umat yang merayakan momentum-momentum. Saya terangin di sini. Umat Islam ini dari berbagai macam banyaknya ibadah itu semua rata-rata berdasarkan momentum. Kalau kita mau lihat haji itu momentum. Kejadian kenapa ada sa'i, ceritanya sudah masyhur. Lari bolak-baliknya berapa ribu tahun yang lalu, tapi sampai sekarang momentum itu menjadi momentum ibadah. Tawaf sama, wukuf di Arafah juga sama. Sampai ibadah yang wajib bagi kita yang kita lakukan setiap hari, sholat, yang mana sholat ini salah satu syariat yang nggak boleh sama sekali ditinggalkan. Maka syariat bentuk, kalau nggak bisa dalam keadaan sakit berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya tidur di atas lempeng kanan, tidur miring, tangan kanan di bawah, nggak bisa telentang, nggak bisa gerakin apa-apa, make matanya juga nggak bisa, make hati. Kalau nggak bisa lagi make hati, sudah Allah yarhamuh ya, sudah meninggal. Salah satu ibadah yang wajibnya itu tidak ada uzur untuk meninggalkannya kecuali 2, orang ketiduran dan lupa saja. Itu pun berdasarkan momentum, dari momentum Isra wal Mi'raj. Jadi umat Islam itu harus bisa memanfaatkan momentum-momentum yang ada, terutama umatnya Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Karena umat Nabi Muhammad ini mun bahasa Sunda mah umat gratisan. Kunaon umat gratisan? Umurna nggak lebih panjang dibanding umat-umat sebelumnya. Tapi nanti di akhirat digambarkan oleh Nabi, umatnya Nabi Muhammad ini dibandingkan umat yang lain seperti orang-orang sekarang melihat bintang. Jauh bersinar umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di sana banyak momentum-momentum yang apabila dimanfaatkan pahalanya berlipat ganda. Kalau kita mau perhatiin, kita satu malam bisa ngalahin orang yang umurnya ribuan tahun. Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, banyak sekali, nggak terhitung berapa banyak ibadah-ibadah yang dilipat gandakan. Karena itu dia yang dimaksud sama Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, bahwa kita ini ummatun munasabah, umat yang penuh dengan momentum. Maka diteruskan sama As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang di Mekah. Beliau berkata apa? Man lam yamtafi'
bil munasabat fahuwa mahrum. Ini dengerin. Siapa orang yang nggak pernah memanfaatkan momentum-momentum yang khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, fahuwa mahrum, maka orang ini adalah orang-orang yang diharamkan dari Allah. Diharamkan dari Allah. Ini lebih bahaya. Kalau Allah yang sudah mengharamkan, Allah kalau berjanji susah ditarik lagi. Kecuali rahmatnya Allah melebihi janjinya, baru sama Allah ditarik lagi. Kenapa Al-Fakir di sini belum bahas Nabi Muhammad, bahas momentum dulu? Kenapa? Al-Fakir di sini mau nyampein bahwa yang muda-muda jangan ngomong sendiri. Yang muda-muda maaf-maaf, antum sudah uqala, udah orang-orang yang berakal, bukan anak kecil. Al-insan yakfi bil isyarah, ya. Ya benar Ustaz. Manusia dikatakan manusia itu kalau cukup cuma dikasih isyarat paham. Punten mun make digebuk heula sarua jeung sapi nya. Punten ini mah. Cukup dengan diomongin, kita sama-sama saling paham supaya kita benar-benar menjadi insan ya yang sempurna. Lanjut. Ini dikatakan siapa orang yang nggak memanfaatkan momentum, maka dia diharamkan dari Allah. Maksudnya apa? Kita ini sekarang ada di momentum bulan Rabiul Awal. Maka apabila kita introspeksi diri nih sekarang kita nih, kalau kita nggak pernah memanfaatkan momentum-momentum Rabiul Awal, tidak kita penuhi dengan membaca Maulidun Nabi, tidak kita penuhi dengan banyak-banyaknya membaca sholawat, hati-hati. Nyampe rumah ngaca, kita lihat diri kita ini termasuk orang yang memanfaatkan momentum apa enggak? Kalau kita enggak memanfaatkan momentum, sadar diri, jangan nyampe kita termasuk orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk mendekat kepada Allah. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Karena ini Rabiul Awal, kita bahas tentang Rabiul Awal. Tapi yang Al-Fakir maksud momentum bukan Rabiul Awal aja. Begitu juga nanti di bulan-bulan yang selanjutnya. Kalau bulan Muharram ada puasa Tasu'a, ada puasa Asyura, manfaatin. Nanti di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, manfaatin. Nanti di bulan Rajab, kalau suruh istighfar, istighfar. Bulan Sya'ban suruh banyak sholawat, sholawat sama seperti Rabiul Awal. Nanti kalau di bulan Ramadan banyak tilawatul Quran, biasain baca Quran. Karena umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad khususnya, itu umurnya nggak dikasih panjang, tapi dibuka di sana pintu-pintu yang agar mereka tidak kalah dengan umat-umat yang sebelumnya, justru bisa jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat. Itu kalau kita mau memanfaatkan momen. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang saya mau bahas, sebelumnya saya tidak lupa juga rasa hormat saya untuk Ustadz Iwan. Bener antum ya, Ustadz Iwan ya? Dan juga untuk siapa antum namanya? Faik siapa? Taqi, naam. Untuk Ustadz Taqi dan seluruhnya, dan juga pada antum semua yang terhormat dari aparat pemerintahan, dari aparat desa dan semuanya, tidak luput juga saya menghormati antum semua karena kita di sini sama-sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan perlu kita ketahui, umatnya Nabi Muhammad ini, setelah kita membahas momentum, kita ini manusia menjadi mulia karena hal lain. Lama ada Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Di dalam burdah seperti itu. Sahih ya Ustaz ya. Di dalam burdah disebutkan apa? Kalau manusia ini mulia karena hal-hal lain. Begitu juga tatkala Allah memanggil Muhammad adalah paling mulianya Rasul dan Nabi, maka kita menjadi umat yang paling mulia dibanding umat-umat Rasul yang lainnya. Maka kemuliaan kita masih terikat dengan hal lain. Kemuliaan kita masih terikat dengan hal lain. Orang nambah banyak ibadahnya, nambah mulia. Yang nggak kuat banyak ibadah, banyakin sodakoh karena dia punya kelebihan harta, jadi mulia. Oh, nggak punya uang buat memberi,
fisik susah buat sholat tapi mampu untuk banyak puasa, dengan banyak puasa kita menjadi mulia. Yang perlu kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulia bukan karena hal lainnya. Rasulullah menjadi mulia, zatnya langsung sudah mulia. Jadi kemuliaannya kalau dikatakan zatiyah, kemuliaan yang zatnya sudah mulia. Kenapa seperti itu, Bib? Iya, kalau kita mau ketahui Adam itu menjadi mulia, Adam itu setelah dikeluarkan dari surga diampuni dosanya dengan taubatnya Nabi Adam. Alasannya kenapa? Karena Adam membawa nur Muhammad. Jadi kalau kita tadi baca di Simtud Duror, ada hadis qala Jabir, apa? Qala ya Jabir innallaha khalaqal qablal asya nuru nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Nih kita kalau baca maulid punten. Sekarang baca maulid ini enak, buku terjemahan banyak. Punya lebihan duit, beli terjemahannya deh. Baca. Oh, Bib, saya mau belajar artinya tanpa terjemahan. Mangga, datang ke Ustadz Iwan. Datang di majelis baca, cari tahu artinya supaya kita ada athar. Kita hadir maulid supaya ada bekas. Ini maulid, mau maulid Simtud Duror lah, Syaraful Anam lah, mau maulid Azab lah, Adibai Berjanji, semuanya istimewa. Antum kalau mau cari tahu artinya istimewa sekali. Ini saya tadi kutip dari Simtud Duror. Karena diceritakan dalam hadis Jabir, sahabat Jabir bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang diciptakan sebelum segala sesuatu?" Nabi Muhammad menjawab apa? Nurun nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Nabi Muhammad itu diciptakan sebelum segala sesuatu dari nurnya Allah. Antum bayangin, maaf, kita ini jadi manusia yang begini, kadang kita masih ngerasa sombong, sok-sokan. Padahal kalau kita mau telaah, maaf, bukan saya ngomong jorok, di perutnya antum tuh isinya apa? Di perutnya antum nih, pemuda-pemuda, antum nih di perutnya bawa apaan? Bawa kotoran. Punten, kalau keluar angin bau gak? Hayang kasep, hayang gelis sarua judulnya. Iya apa enggak? Kita hidup hasil dari mana? Air mani. Di tempat yang apa? Di tempat yang hina, yang tiap hari kita tutupin, kita malu ngasih lihat ke orang. Itu kita keluar dari situ. Ingat Rasulullah SAW khusus diciptakan sama Allah dari cahayanya Allah. Walaupun prosesnya mirip seperti kita, tapi Nabi Muhammad lain sama kita. Jadi kalau mau dibayangkan sama kita, kalau kita mau pikir-pikir pakai akal, antum kalau perhatiin baca Simtud Duror. Ente kalau kita mau pahamin isinya itu tentang apa sih? Jadi Allah ini menciptakan awal segala sesuatu, sebelum ada bumi, sebelum ada langit, sebelum ada orbit-orbitnya yang lain, Allah ciptain Nabi Muhammad. Jadi Allah menciptakan makhluk yang paling istimewa dulu. Udah diciptakan, dijadikan kekasihnya oleh Allah. Ini nanti jadi kekasihku ini. Mulai sekarang sampai seterusnya ini jadi kekasihku. Setelah itu, Allah nggak rela ciptaan yang indah ini, cuman Allah yang nikmatin. Allah nggak rela. Ini sifat rahmatnya Allah. Keindahan ini masa saya doang, zatnya Allah aja yang nikmatin. Maka gimana? Allah bikin ini alam semesta semuanya. Makanya dikatakan di dalam maulid Ad-Dibai apa? Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam semesta ini cuma sebuah isyarat. Yang dimaksudkan apa? Untuk mempertontonkan baginda Nabi Muhammad. Kita sekarang bersyukur kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Bayangin, ana mau tanya salah satu dari antum semua per individu, apakah antum sebelum lahir pernah minta jadi umatnya Nabi Muhammad? Pernah minta? Lalu kenapa antum ditakdirkan sama Allah jadi umatnya Nabi Muhammad? Kenapa? Dipikir, duduk gelar sejadah, sholat sunnah 2 rakaat, dipikir, ya Allah, kenapa saya dilahirkan jadi umatnya Nabi Muhammad? Antum kalau mau tahu munajatnya aulia-aulianya Allah, wali-walinya Allah itu seperti itu.
Mereka kalau memikirkan di dalam keheningan tuh fokus. Saya ini kenapa lahir? Kenapa saya lahirnya bukan di zamannya umatnya nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain? Kenapa saya dilahirkan jadi umatnya Nabi Muhammad? Apalagi kita dilahirkan ini udah dalam keadaan Islam. Pernah minta? Pernah minta apa enggak? Kenapa hal yang ini, yang pokok ini nggak pernah kita syukurin? Kita diciptakan sama Allah tanpa minta menjadi umat yang paling mulia dari Rasul yang termulia. Bukan karena permintaan kita. Mungkin kalau kita mau pikir-pikir, Allah ini pengen kita ini menjadi pecintanya Rasul dan pengen kita menjadi ahli surga. Amin ya Rabbal. Kita ini kalau pegang teguh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pegang di dalam hatinya kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kita ini nanti di hadapan umat-umat yang lain bukan karena sombong, seperti bintang yang dilihat oleh manusia sekarang. Betapa indahnya. Sekarang orang banyak ngomong hayang liburan, bahasa gaul nama hayang healing aja namanya. Hayang healing, hayang jalan-jalan ke gunung. Ngelihat pemandangan, ngelihat bintang. Kalau kita lihat bintang sekarang harus kita bisa pikir bahwa suatu saat kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kita diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita tuh menjadi itu. Makanya dikatakan tadi apa? Bi akrami rusuli kunna akramal umami. Karena kemuliaannya Rasulullah, kita menjadi umat yang paling mulia. Maka kemuliaan yang kita bisa dapat ini jangan didasari sama sombong. Kita ini menjadi mulia karena hal lain. Maaf, antum syukurin antum bisa duduk di sini, ikut acara maulid, membaca. Dari warga yang berapa banyak, kenapa antum yang dipilih hadir untuk sini? Ada kok yang enggan. Beda lagi kalau uzur ya. Nggak hadir karena uzur lain cerita. Tapi yang nggak datang karena enggan itu ada. Kenapa antum dipilih? Antum dipilih di sini duduk, dikasih sama Allah, nggak kerasa apa-apa, nggak sakit perut sehingga nggak pulang sampai bisa dengerin ceramah. Kenapa? Karena antum ini semuanya termasuk yang Allah takdirkan untuk mendengarkan kisah Rasulullah. Maka nanti saya sebelum cerita banyak tentang Rasulullah, kita janji dulu habis ini. Kita pulang dari majelis ini jangan nggak ada bekas. Sebisa mungkin di hati harus berbekas rasa cinta kepada Rasulullah. Maaf, kita punya cinta masih di mulut, belum di hati. Kalau kita cinta sama Rasulullah sampai di hati, maka insya Allah kehidupan kita semuanya berjalan sesuai dengan sunnahnya. Kita kan nyatanya masih belum. Benar apa enggak? Kita nyatanya masih belum. Maka ayo, sekarang di sini Al-Fakir mau menceritakan secara ringkas tentang penciptaannya Rasulullah, melanjutkan yang tadi. Setelah Rasulullah diciptakan, Allah pengen mempertontonkan sehingga Allah ciptakan seluruh alam ini. Maka di dalam Maulid Ad-Dibai apa? Alam semesta kan diciptakan lebih dulu sebelum Adam. Setelah Rasulullah diciptakan, alam semesta diciptain, wadahnya dulu diciptain. Supaya nanti ini hidupnya Adam, Nuh, Ibrahim, itu hidupnya di mana? Udah disiapin dulu wadahnya sama Allah. Jadi alam semesta ini udah dikasih kabar. Kalau kita buka di Maulid Tibai, diceritakan di Maulid Tibai, alam semesta ini udah dikasih kabar. Nanti saya bakal tunjukkan kepada kalian, saya bakal pertontonkan kepada kalian makhluk yang paling sempurna. Sampai-sampai waktu Adam diciptakan sama Allah, alam semesta bertanya, "Qila huwa Adam alaihi salam." Qala Adam, dan seterusnya. Alam semesta bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah yang kau maksud ini Adam?" Dijawab sama Allah apa? Bukan. Tapi Adam nanti ada di derajat yang tinggi karena membawa Nur Muhammad. Jadi segala hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad jadi mulia. Kita sama Rasul-Rasul sama Nabi-Nabi yang lain sama. Jadi mulia karena apa? Karena Rasulullah. Jadi udah diciptakan Nur Muhammad,
Allah ciptakan Adam, Allah titipin ke Adam nurnya Muhammad. Maka Adam menjadi nabi yang derajatnya tinggi. Itu karena apa? Karena membawa nur Muhammad. Makanya diceritakan di Maulid Tidur apa? Min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim hatta awsalatu ila yadil ilmil qadim. Ila man khassasatu bi takrimi abihil karim Abdullah ibnil Abdul Muttalibi dil qadril azim. Ini cerita tentang pembahasan pindahnya nur Muhammad. Jadi Adam ini punya anak banyak, kan udah ceritanya ma'ruf ya, kembar-kembar ya. Sampai anak terakhir yang menjadi nabi pewarisnya Nabi Sith, gak punya kembaran cewek. Kan semuanya berpasangan ya, lahir berpasangan, cewek cowok berpasangan. Kecuali Nabi Sith. Nanti Nabi Sith meninggalnya, Nabi Sith zuatnya nikahnya sama siapa? Sama yang meninggal, kembarannya yang meninggal, Habil ya. Habil kan meninggal, terbunuh. Kan ada kembaran cewek satu kan? Nanti itu nikahnya sama itu. Nah, Nabi Sith ini yang membawa nur Muhammad. Maka dari anaknya Adam yang banyak, saat Adam berhubungan sehingga memiliki anak dari Hawa, itu nurnya belum pindah sampai Nabi Sith. Terus begitu. Jadi punya anak beberapa nggak langsung pindah nur Muhammad ini, tapi dipindahkan kepada sulub dan rahim yang paling mulia, dipilih dari saudara-saudaranya. Jadi Nabi Muhammad ini turunan dari terpilih, yang paling terpilih. Adam punya anak banyak, kenapa nggak turun langsung ke anak satu? Enggak, dipilih ke Sith, ke anaknya yang Sith, sampai Sith menjadi anak yang paling mulia. Dengerin, ini cerita bagus. Turun sampai ke Ibrahim, ke Nuh. Ditanya lagi, Qila huwa Nuh alaihi salam, apakah yang engkau maksud makhluk yang paling istimewa ini Nuh ya Allah? Dijawab sama Allah apa? Bukan. Nuh ini selamat, naik kapal selamat dari hancurnya dunia oleh banjir karena membawa nurnya Muhammad. Kan ceritanya Nuh tuh ada anaknya nggak mau ikut ya. Itu anaknya Nuh itu nggak membawa nurnya Muhammad. Tapi nanti setelah selamat, Nuh punya anak, baru anak itu yang membawa nurnya Muhammad. Jadi Nabi Nuh diselamatkan dari kapal itu karena apa? Karena membawa nur Muhammadiyah, membawa nurnya Muhammad. Turun lagi, Qila huwa Ibrahim, apakah Ibrahim yang kau masuk? Alam semesta nanya. Alam semesta ini menunggu-nunggu, Bu. Yang kita rayain kelahirannya Nabi, dulu alam semesta ini bergemuruh, teriak, nanyain kapan dilahirinya, kapan ditontoninnya. Nyampe nanyanya berkali-kali, apakah Adam, apakah Nuh, apakah Ibrahim? Dijawab sama Allah, bukan Ibrahim. Ibrahim ini berhasil mengalahkan, mematahkan pemikiran-pemikiran penyembah berhala karena ada nurnya Muhammad. Sampai turun ke Musa, sampai ke Isa, nyampe nanti nyampe kemana? Sulubnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau mau kita ceritain, Abdul Muthalib itu punya anak beberapa. Tapi saat melahirkan anaknya Abdullah, motongnya 100 onta. Kenapa? Mungkin ada yang dirasakan sama Abdul Muthalib bahwa ada nur yang sudah nggak ada di tubuhnya lagi. Nur ini dititipkan kepada rahim istrinya, istrinya melahirkan Abdullah sehingga nurnya sudah tidak ada di badannya lagi. Makanya Abdul Muthalib ini dulu zaman hidupnya, sebelum punya anak Abdullah, wajahnya paling ganteng, fisiknya paling kuat, perangainya terkenal paling wibawa, sehingga yang megang kuncinya Ka'bah waktu itu. Kenapa? Dari turunan Bani Hashim. Kenapa Abdul Muthalib yang dipilih? Karena membawa nur Muhammad. Semuanya kembali kepada Muhammad, Bu. Pak, semuanya kembali kepada Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud sama Adibai, al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam semesta ini cuma sebuah isyarat yang dimaksudkan untuk mempertontonkan baginda Nabi Muhammad. Ini cerita ajib, jarang orang kupas. Sampai waktu punya Abdullah, motongnya 100 onta. Ayeuna onta hargana sarua jeung mobil. Kita saha nu orang kaya boga 100 Pajero. Eueuh. Kita nu boga mobil loba mah eta sultan di kerajaan mana tuh? Orang-orang luar ya, yang mobilnya loba ratusannya. Abdul Muthalib dulu ngabisin hartanya saat melahirkan Abdullah untuk membeli 100 onta. Dipotong. Kenapa?
sampai merayakan seperti itu? Karena Abdul Muthalib merasakan ada hal yang dititipkan kepada Abdullah bin Abdul Muthalib. Sampai pada waktu itu abahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, saat Nur itu pindah ke Abdullah, lahir itu Abdullah ke dunia, orang-orang bersaksi bahwa apa? Gak ada bayi yang indah seperti Abdullah. Bukan karena Abdullahnya, tapi karena membawa Nur Muhammad. Bayangin kalau matahari ini terang bisa nyinari satu bumi. Nabi Muhammad diciptain dari cahayanya Allah, Bu. Yang diterangin bukan bumi lagi, Bu, seluruh alam semesta, Bu. Sampai-sampai Adam itu waktu diciptakan menjadi manusia, yang dilihat pertama Allah dan nama Nabi Muhammad. Hadirin, hatinya kita hadirin. Kita pikir, ini betapa indahnya makhluk ini, betapa istimewanya makhluk ini. Kita nggak seperti orang-orang Nasoro. Diceritakan di dalam Maulid Burdah apa? Dak mada'athun Nasoro fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Puji Nabi Muhammad sepuas-puasnya pujian, tapi jangan nyampe pujian itu seperti pujiannya Nasoro sehingga mengangkat Isa sebagai itu Tuhan. Maka apabila ada orang-orang yang maaf nggak mau datang Maulid, alasannya karena apa? Nggak ada. Ini bentuk memuliakan yang berlebihan, mirip seperti orang Yahudi dan Nasrani memuji seperti ini. Punten, maaf, antum baca heula kitab Maulid, mun ngarti bahasa Arab baca heula, mun bisa baca kitab gundul baca heula kitab. Punten, kita semuanya ngebahas tentang Nabi Muhammad, ngomongnya apa? Ahsanan nasi khuluqan wa khol, paling bagusnya akhlak dan paling bagusnya makhluk. Kita nggak pernah mengorbitkan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, tidak. Kalau Nabi Muhammad ini kita puji karena dia makhluk yang paling sempurna, maka hakikatnya kita lagi memuji Allah. Ibu masak nasi goreng, Bu, ngasih ke tamu. Si tamu makan nasi goreng, yang dipuji nasi goreng apa ibunya? Kalau enak, nasi gorengnya, ih enak banget ini nasi gorengnya. Tapi secara hakikat siapa yang dipuji? Si ibunya, karena ini nasi goreng yang enak, produk dari hasil buatan ibu. Saat kita memuji Nabi Muhammad, menganggap Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya makhluk, maka kita hakikatnya sedang memuji Allah. Kalau kita ibaratkan, bukan karena ini kalimat mungkin kurang sopan, Nabi Muhammad ini produknya Allah yang paling istimewa. Kalau kita identifikasi sama barang ya, kalau barang kan produk, cuman lebih tepatnya makhluk yang paling sempurna. Maka saat kita memuji Nabi Muhammad, hakikatnya kita lagi memuji Allah. Maka maaf, kalau mau bahas tentang Maulid, mangga ayo kita bahas. Kalau antum masih nggak mau, nggak apa-apa. Yang penting jangan nyampe mengkafirkan orang yang membaca Maulid. Kenapa sih? Karena yang pertama ngucapin happy birthday kepada Rasul itu Allah di dalam ayat Al-Quran. Isa kelahirannya diucapin selamat, buka di Al-Quran. Terus kita sekarang di sini duduk merayakan, menyelamati kelahirannya Nabi Muhammad. Selaras gak sama yang Allah lakuin? Selaras, sejalan. Orang Allah aja sendiri ngucapin selamat kok kepada nabi-nabi sebelumnya. Kenapa kita nggak boleh ngucapin selamat kepada nabi yang Allah sendiri ngomong ini bi akrami rusli, paling mulianya Rasul. Rasul-rasul yang lain diucapin sama Allah boleh, kenapa kita nggak boleh? Lanjut lagi, kembali ke ceritanya lagi ya. Setelah Abdullah itu menikah dengan ibunya Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminah. Kenapa sih Nabi Muhammad ini diciptain waktu lahir dalam keadaan yatim? Ini ada ceritanya. Saat nurnya Abdullah ini yang ada di sulbinya pindah sampai ke rahimnya Aminah, fisiknya Abdullah sama ceritanya seperti Abdul Muthalib. Fadal ya Ustaz, fadal. Alafu Al-Fakir duduk di depan, alafu Ustaz. Lanjut. Saat pindah dari sulbinya ke rahimnya Aminah, maka cahaya yang ada di wajahnya Abdullah nggak sama seperti dulu. Kewibawaan yang ada pada dirinya Abdullah beda, tidak sama seperti dulu.
Sehingga Aminah waktu itu pindah nurnya ke Aminah, ganti ibunya Nabi Muhammad menjadi wanita yang paling mulia. Wanita Aminah ini apabila bertemu dengan wanita-wanita lain segen. Kenapa alasannya? Karena di rahimnya ibunda Nabi Muhammad ada nurnya Nabi Muhammad. Halo Ustaz. Halo Ustaz. Ahlan. Sehingga saat berpindah itu nurnya Muhammad dari sulbinya Abdullah ke Aminah, makanya fisiknya sudah beda. Lemah Abdullah. Bayangin punten, mobil kalau biasa diisi bensinnya pakai Shell, nu paling mahal diisi Pertalite rejet mesinnya. Rusak gak? Rusak. Tubuhnya Abdullah ini biasa ada nurnya Muhammad. Habis gitu hilang nurnya. Fisiknya lain apa enggak? Lain. Itu saya permisalkan sama mesin tadi. Sehingga gimana? Waktu di kandungan Aminah masih mengandung umur 3 bulan Nabi Muhammad di perut, ayahnya sudah meninggal. Karena fisiknya sudah lain. Ibarat mesin ini sudah biasa diisi make Shell, diisi make Pertalite. Apalagi Pertalite geus cenah-cenah mah gosip-gosipna nambah butut cenahnya. Gampang habis cenah. Wallahu alam, kita nggak mau bahas kayak begituan. Bodoh amat, itu mah nomor 1000 itu. Nabi Muhammad nomor 1. Kita nggak mau bahas politik di sini. Jadi seperti itu, pindah. Sampai-sampai Aminah ini saat mengandung Nabi Muhammad tidaklah berbicara kecuali pembicaraannya ini tinggi, jujur, yang diomonginya nyata. Sehingga diceritakan di dalam Maulid Simtuduror, wahina qaruba awan wadi hadal habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Ketika saatnya dimunculkan nih, alam semesta sudah nunggu-nunggu. Alam semesta dikasih rambu-rambu sama Allah. Nih, hari ini 12 Rabiul Awal saya keluarin makhluk yang kalian tunggu-tunggu. Mungkin kita sering dengar ceritanya waktu Nabi Muhammad lahir itu api Majusi mati. Ya apa enggak? Diceritakan juga di dalamnya apa? Berhala-berhala tumbang. Tapi masih banyak lagi kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Tidaklah alam semesta ini diciptakan, ada hal yang terjadi paling besar di alam dunia ini cuman sekali, yaitu saat dilahirkannya baginda Nabi Muhammad. Di dalam Maulid Simtuduror diceritain, binatang semuanya ngeluarin suaranya. Mun boga hayam, hayamna bunyi. Mun boga embe, embena bunyi. Mun boga onta, ontana bunyi. Burung-burung semuanya bunyi. Waktu kelahirannya Nabi Muhammad, jangankan itu, manusia waktu itu sama Allah masih ditutup kupingnya. Seandainya dibuka hijab sama Allah, alam semesta ini malaikat semuanya berteriak. Alam semesta ini berteriak menyambut kesambutannya Nabi. Semuanya seraya berkata dengan satu ucapan yang sama, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Antum bayangin, semuanya alam ini nyambut. Maaf saya nggak kuat. Ala Nabi Muhammad. Ini kelahiran makhluk yang ditunggu-tunggu, Bu. Alam semesta teriak semua, Bu. Syukurin diri. Kita nggak pernah minta jadi umatnya Nabi Muhammad. Saya ceramah bahas yang lain nggak mungkin nangis kayak gini. Maaf saya nggak kuat. Ada tisu, Ustaz Iwan. Tisu ada. Saya nggak kuat. Ini kejadian alam yang paling besar, Bu. Seandainya kita bayangin hidup di situ gimana, Bu? Dikatakan dalam Simtuduror apa? Qala syafa fa adalahuma bainal masyriqi wal maghrib hatta nazartu ila ba'di kusurir rum.
Syafa yang nemenin ibunya Nabi Muhammad waktu ngelahirin Nabi Muhammad. Keluar ini bayi, yang dilihat pertama nggak bayi, Bu. Full cahaya, Bu. Cahaya ini diceritakan apa? Cahaya ini menerangi dari ufuk barat ke ufuk timur, Bu. Jadi punten kalau zaman dulu masih udah ada manusia di bumi di Indonesia ini, itu semua merasakan cahayanya, Bu. Hatta nazartu ila ba'di kusurir Rum, diceritakan. Kerajaan Romawi yang jauh dari negeri Mekah, tiang-tiangnya kelihatan, Bu. Saat lahirnya baginda Nabi Muhammad. Ini kejadian gak pernah terjadi di bumi ini, kejadian sebesar ini. Maaf, bukan saya merasa saya lebih afdol sehingga saya bisa nangis di sini, enggak. Antum juga saya yakin kalau antum mau pelajari sejarahnya, kalau antum beneran manusia, bukan hati yang diciptakan sama Allah menjadi kolbun kosi, antum pasti nangis, Bu. Antum pasti nangis, Pak. Antum baca sejarah Nabi nggak ada ketawanya, Pak. Nangis antum. Ini makhluk yang diciptakan paling istimewa. Binatang semua berteriak, sehingga ada 4 wanita yang menemani Aminah waktu lahiran. Ada yang namanya Ummu Aiman, ada yang namanya Syafa, ada yang namanya Fatimah, bukan Fatimah putri Nabi pastinya, dan yang satu lagi saya lupa namanya. Itu cuman karena nemenin lahirnya Aminah melahirkan Nabi Muhammad, hidupnya jadi orang istimewa semua. Ada yang melahirkan sahabat istimewa. Di antara perempuan itu lupa saya, yang Syafa apa yang Fatimah yang punya anak namanya Zaid bin Haris. Zaid bin Haris punya anak menjadi panglima paling muda. Dia karena dia punya nenek moyang yang nemenin Nabi Muhammad, cucunya jadi mulia. Cuman karena nenek moyangnya nemenin lahiran, Pak, bukan ngapa-ngapain, nemenin lahiran. Bukan anaknya lagi menjadi mulia, sampai cucunya turunannya jadi mulia semua. Zaid bin Haris punya anak yang jadi panglima termuda, dia memimpin bawahannya Abu Bakar wa Umar. Bayangin sama antum, Khulafaur Rasyidin pernah jadi bawahannya. Kenapa kemuliaan itu dikasih sama Allah buat dia? Padahal umurnya 16 tahun waktu itu jadi panglima perang. Kenapa? Karena dia punya nenek termasuk yang nungguin lahirannya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau yang nemenin dapat kemuliaan seperti itu, 4 wanita itu semua hidupnya enak. Ada yang dikawin sama sahabat jadi saudagar kaya, ada yang menjadi anaknya panglima perang, ada yang anaknya menjadi ini itu, semuanya jadi orang istimewa. Kalau kita bayangin, kita ini yang disebut sama Nabi Muhammad, ummati, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Kita ini di diri kita ada hal yang mulia, Pak. Ibu, di diri kita ini ada hal yang mulia. Jangan dikotorin pakai maksiat. Hati-hati. Kalau ada seorang ibu ngurusin anak, banting tulang, keringatnya semuanya untuk anak, anaknya culangung, ibu kecewa. Kita ini sama Allah diciptain tanpa minta jadi umatnya Nabi Muhammad. Hati-hati. Jangan nyampe murkanya Allah turun karena kita nggak memanfaatkan hal yang mulia ini. Maaf, antum ibu-ibu ini tahu episode 1, episode 2-nya sinetron. Yang bapak-bapak yang seneng bola ngerti nama-nama pemain bola. Apakah antum tahu nama-namanya anaknya Nabi Muhammad siapa aja? Apakah antum sebagai orang tua yang punya tanggung jawab ngajarin ke anaknya laki ataupun perempuan kemuliaannya Nabi Muhammad? Sehingga antum ini semuanya punya tanggung jawab, wahai orang tua, untuk memperkenalkan Nabi Muhammad menjadi sosok yang lebih dikenali oleh anak-anaknya antum semua dibanding hal yang lainnya. Kalau perlu nggak tahu sejarah hidupnya bapak sama ibu nggak apa-apa. Yang penting tahu sejarah hidupnya Nabi Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mau ikutin sejarahnya Nabi Muhammad ini kenapa dilahirin dalam keadaan yatim. Habis gitu umur 6 tahun jadi piatu. Maaf, kalau anak yatim ini anak yang paling kasihan. Yatim yang paling yatim itu Rasulullah. Kenapa sih kayak gitu? Nabi Muhammad itu nggak pernah lihat bapaknya. Diceritakan anak yatim itu yang paling kasihan, yang nggak pernah bertemu sama bapaknya sama sekali. Nabi Muhammad ngerasain, Bu. Bukan itu aja, saat ditinggal sama ibunya di dalam perjalanan pulang dari Yasrib atau yang sekarang terkenal namanya Madinah. Perjalanan pulang ibunya sakit habis ziarah ke suaminya. Ini dalil ziarah ya. Ini dalil ziarah. Pulang sakit sampai meninggal di jalan. Aminah ditemenin sama siapa? Sama Ummu Aiman sama Rasulullah, orang dua. Saya mau tanya, anak yatim piatu gak ada yang lebih melas, yang lebih kesian dibanding Nabi Muhammad. Pernah lihat ada anak ibunya meninggal yang nguburin anaknya sendiri umur 6 tahun? Pernah? Gak ada. Gak ada kejadian kayak begini. Nabi Muhammad sama Ummu Aiman gali sampai Ummu Aiman kesian. Ya Muhammad, saat aku nanti bawa ibumu ke lahat, kamu jangan lihat ya. Anak umur 6 tahun, Bu. Kalau hatinya antum gak tersentuh, hati-hati. Dengar sejarah gini masih bisa ngobrol, masih cengenges-cengenges, hati-hati. Kalau hatinya antum gak gerak dengar sejarah ini, hati-hati. Ini kejadian, kalau antum lihat secara nyata, antum gak nangis, maaf, bukan manusia antum. Ini kejadian Nabi Muhammad. Diturunin ke liang lahat, selesai Ummu Aiman gak kuat nguruk tanah-tanah ini ke bawah. Nabi Muhammad ikut. Yang dikuburin ibu, antum bayangin coba. Kenapa Nabi Muhammad sama Allah diciptain seperti itu sih? Kenapa sih Nabi Muhammad nggak dibikinin kerajaan aja, kan bi akrami rusli, paling mulianya Rasul? Kenapa Nabi Muhammad itu nggak, kan Allah mampu saat diciptakannya Muhammad orang-orang suruh langsung taat aja sama Nabi Muhammad, kan bisa Allah. Nabi Muhammad jangan dibikin anak yatim piatu aja, kan bisa Allah. Kalau Allah bisa bikin kerajaan buat Sulaiman, kenapa Rasulullah nggak dikasih kerajaan sih? Kalau mau kita telaah secara sejarah, kenapa Rasulullah itu diciptakan dalam keadaan yang seperti itu? Tidaklah hal yang pernah kita keluhin itu semuanya nggak ada yang lebih berat dibanding yang pernah dialami Rasulullah SAW. Antum ngeluh gara-gara nggak punya uang, Rasulullah pernah. Saya mau tanya, antum nggak punya uang, pernah nggak kemasukan nasi 2 bulan? Kalau orang sana makannya gandum, pernah nggak kemasukan makanan pokok selama 2 bulan? Anda mau tanya, ngaca sekarang kita nih ngaca. Kita pribadi pernah nggak kayak begitu? Kok kita ngeluh? Nabi Muhammad itu cuma makan 3 korma, Bu. Punten mun urang mah geus maot. Bahasa kasarnya sudah meninggal. Geus maot, Bu. Makan korma 3, Bu. Saya mau tanya, antum ngerasa saya hidup ada yang zolim sama saya? Pernah nggak ditombak sama orang? Pernah nggak dipanah sama orang nyampe gigi gerahamnya antum patah? Pelipisnya robek sampai jenggotnya Nabi Muhammad gak terlihat kecuali darah. Pernah nggak antum? Antum merasa dihinain orang. Saya mau tanya, antum pernah nggak dilemparin tai? Saya mau tanya, yang muda-muda nih, pernah diapain antum sama orang? Nabi Muhammad ngerasain hal itu semua, Bu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena Rasulullah ini sebaik-baiknya pedoman, supaya umat-umatnya nanti kalau punya masalah apapun tinggal buka sejarahnya Nabi Muhammad gimana, antum tahu solusinya apa. Semua pernah terjadi kepada Rasulullah. Rasulullah pernah punya uang, pernah. Uangnya buat apa? Cari sejarahnya. Rasulullah pernah miskin, pernah. Sangat sering malah. Apa yang dilakuin sama Rasulullah dalam keadaan miskin? Rasulullah dijunjung tinggi sama orang, pernah sahabat-sahabat muji-muji Nabi, tapi sikapnya seperti apa? Nabi Muhammad dihinakan sama orang, pernah, tapi sikapnya Nabi Muhammad kayak gimana? Ini kita nggak bisa tahu kecuali kita baca sejarahnya, Pak, Ibu.
Kita ini dalam hidup diciptain sama Allah Nabi Muhammad sebagai pedoman utuh murni 100%. Moal salah geus ulah neangan jalan-jalan yang lain, ulah neangan deui geus. Nggak usah cari jalan-jalan yang lah. Nabi Muhammad itu pedoman nomor 1. Dan ingat Bu, ibu ini pasti ibu-ibu tahu, bapak-bapak juga tahu. Kalau seorang ibu itu bisa mencintai anak melebihi dirinya, sehingga anak ini wajib hormat sama ibunya, sehingga ridhonya Allah itu ada di kedua orang tua, terutama ibunya. Nabi Muhammad di atas itu Bu. Antum semua orang tua ngajarin anaknya antum untuk hormati bapak, hormati ibu. Tapi wallahi nggak ada yang lebih berhak dihormati dibanding antum semua, melebihi antum semua adalah untuk menghormati Nabi Muhammad. Bakal datang suatu zaman nanti di akhirat, orang-orang mencari syafaat, orang-orang di padang mahsyar, matahari sejengkal, orang-orang tenggelam sama keringatnya sendiri, mereka mencari bantuan, mereka datang kepada nabi-nabi. Saat dia bertanya kepada Nabi, ya Nabi bantu aku, nabi-nabi yang lain mengatakan apa? Nafsi, nafsi, saya lagi bantu diri saya sendiri, saya nggak bisa bantu kamu. Kita lari lagi ke nabi yang lain, kita lari lagi kepada sosok-sosok besar yang lain yang ada di situ yang kita lihat. Kita minta bantuan kepada mereka, mereka semuanya sama mengatakan nafsi, nafsi. Saya lagi ribet sama dirinya saya sendiri, saya lagi ribet sama dirinya sendiri. Cuman ada satu suara yang mengucapkan kata-kata yang lain pada saat itu dengan suara yang lantang. Suaranya baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang berteriak, berkata nanti di padang mahsyar, ummati, ummati, umatku, umatku. Maaf Bu, ibu nanti punya anak gak bisa ngurus Bu di mahsyar Bu. Ibu kelelap sendiri Bu sama keringatnya ibu sendiri. Ibu kepanasan, bapak kepanasan. Anak-anaknya ibu yang ibu rawat sampai gede gak bisa dibantuin. Jangankan ngebantuin orang, diri sendiri gak bisa. Cuman di situ nanti ada syafaatul uzma min baginda Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad nanti Bu yang mengatakan kalimat yang berbeda dengan orang-orang yang lainnya Bu. Dan saat itu Nabi Muhammad memberi kewenangan syafaat-syafaat kepada orang-orang yang mumpuni. Siapa orang-orang yang mumpuni? Aulia-aulianya Allah. Ulama-ulamanya yang berjalan di jalannya Rasulullah. Nanti mereka dikasih wewenang jadi menteri-menterinya Nabi Muhammad pada waktu itu, bukan orang lain. Jadi nanti para pembesar-pembesar umatnya Nabi Muhammad, wali-walinya Allah dikumpulin di depannya Rasulullah, dikasih kewenangan, bagiin ke umat-umatku, pilih seenaknya kamu untuk dibawa ke surga. Nabi Muhammad pernah satu malam nangis, yang diucapkan satu kalimat, cuman ummati, ummati. Sampai pada waktu itu Jibril dipanggil sama Allah, ya Jibril, katakan kepada Muhammad, aku akan berikan kepada Muhammad pemberian yang besar, sehingga nanti Muhammad bisa mengeluarkan seluruh umatnya dari neraka. Makanya di dalam hadis diceritakan apa? Wallahi apa? Kama qala Nabi, la ardo min ummati la arda wahidun min ummati finnar. Wallahi kata Rasulullah, setelah turun pemberian besar dari Allah tersebut, Nabi Muhammad berkata apa? Wallahi nanti di akhirat saya nggak bakal ridho ada satu saja umatku yang masuk di neraka. Shallu ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Saat hadis itu keluar, sahabat gak ada lagi hadis yang paling senang saat Nabi Muhammad ngomong itu. Kita nanti, maaf, orang Islam ini pasti masuk surga Pak. Walaupun apabila dilumuri dengan dosa, masuk neraka dulu.
dicuci ibaratnya. Nanti yang ngeluarin siapa? Nabi Muhammad. Azab neraka punten. Antum sekarang ambil korek, antum deketin mak kulitnya antum, panas apa enggak? Wallahi api yang ada di neraka jauh lebih panas dibanding itu. Dan berlipat ganda itu kesereman, kesakitan yang ada di neraka dengan dosa-dosa yang kita lakuin. Ada azan berkumandang nggak dijawab, siap-siap. Nanti ada besi yang dicelupin ke lahar yang panas yang ada di neraka, ditusuk dari kuping kanan keluar kuping kiri. Saat ada orang yang menggunakan seluruh anggota badan yang ada di kepalanya untuk bermaksiat, dari mulut, dari kuping, dari mata, dari hidung dan seluruhnya, maka nanti di neraka dipecahin bu kepalanya bu. Udah dipecahin lain sekali bu, tumbuh deui, dipecahkan deui, tumbuh deui, dipecahkan deui, tumbuh deui terus. Dan ingat, satu harinya yang ada di neraka lebih lama dibanding 1000 tahun yang ada di dunia. Saat antum merasakan, mudah-mudahan kita nggak termasuk, saat orang-orang di neraka umatnya Nabi Muhammad merasakan azab seserem itu, nanti bakal datang sosok makhluk yang paling sempurna, baginda Nabi Muhammad. Mun bahasana orang mah dientas bu. Kalau baju nih udah dicuci, udah kering, ditarik bu. Kita ini nanti ditarik dan neraka bu, berkat syafaatnya Nabi Muhammad dalam hadis tadi. Karena Rasulullah dikasih karunia yang besar sama Allah, sehingga Nabi Muhammad berhak berkata kepada umatnya, saya nggak bakal ridho suatu saat ada satu saja dari umatku yang masuk neraka. Jangan nyampe kita nanti di akhirat isinya penyesalan. Ini maaf, saya di sini sudah nyampein. Tugas saya di sini nyampein bu. Kalau antum nggak amalin, antum nggak cinta sama Rasul, pulang dari sini udah bukan tanggung jawab saya. Maaf, orang yang punya, bukan saya mengatakan saya punya ilmu, saya baru punya sedikit ilmu, tapi ada kewajiban bagi orang yang punya walaupun sedikit ilmu untuk mengamalkan ilmunya untuk disampaikan. Tugasnya Al-Fakir, Ustadz Iwan, antum juga semuanya sama ustadz-ustadz yang ada di sini cuma nyampein. Sisanya antum yang punya kuasa. Antum pegang amanat masing-masing. Jangan nyampe di akhirat kita termasuk umat-umat yang nggak diakui sehingga saat di neraka nggak ditarik sama Rasulullah. Ada satu kisah. Ada seseorang yang saat itu sedang tidur. Orang ini bermimpi, orang soleh ini, bukan orang soleh sih, satu orang tidur, dia bermimpi melihat Rasulullah. Bu, maaf, Rasulullah ini walaupun kita nggak pernah bertemu, saat kita bertemu orang zatnya Rasulullah, fisiknya Rasulullah, pasti 100% tahu kok ini Rasulullah. Nggak ada orang yang bisa menyerupai Rasulullah. Diceritakan di dalam sifat tidur apa? Habibun ya gharul badru min husni wajihi tahayyaratil alababu fi husni ma'nahu. Nabi Muhammad ini sang kekasih yang bulan purnama pun cemburu saking indahnya Nabi Muhammad. Ini bahasa sastra ya, bukan bulan itu cemburu, nggak mungkin. Bulan itu bertasbih buat Nabi Muhammad. Maksudnya saking indahnya itu Rasulullah. Tahayyartil alababi fi husni ma'nahu. Pintu-pintu orang-orang yang berpikir nggak bisa berpikir lagi untuk mensifati keindahannya Nabi Muhammad, karena di atas akalnya manusia keindahannya Nabi Muhammad. Sebutkan juga wa ala tafanunin wasifina biwasfihi yafna zaman wa fihi malam yusofi. Seandainya orang-orang yang ahli sastra untuk mensifati orang berkumpul satu dunia, mereka dihidupkan di satu zaman berkumpul untuk menulis keindahannya Nabi Muhammad, yafna zaman, sampai habis ini umurnya bumi gak bakal tersifati secara utuh Nabi Muhammad. Saking sempurnanya Nabi Muhammad. Ini syair-syair yang ada di Simtuduror ini, kalau antum pahami artinya tinggi sekali. Tinggi sekali ini kalimat-kalimat sastranya Al-Habib Ali. Lanjut dulu ceritanya. Saat dia bermimpi Nabi Muhammad, dia manggil, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Rasulullah nengok. Buang muka lagi, Bu. Lihat ke depan lagi. Kaget orang ini. Teriak lagi, "Ya Rasulullah, ya Habibullah." Nengok Rasulullah, balik lagi wajahnya.
Ya Rasulullah, ya Habibullah. Nengok lagi, buang muka lagi Rasulullah. Orang ini nggak habis pikir, langsung ambil inisiatif lari, berdiri di depan hadapannya Rasulullah sambil memegang tangannya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar tadi seruanku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku mendengar seruanmu. Lalu kenapa Rasulullah engkau berpaling ya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah apa? Karena saya nggak kenal sama kamu. Orang ini ngomong, ya Rasulullah, bukankah engkau berkata bahwa engkau adalah makhluk yang paling mengenal umatnya, lebih mengenali dibanding ibu mengenali anaknya. Naam, sodakta. Iya benar. Lalu kenapa ya Rasulullah engkau masih nggak kenal denganku? Jawabannya Rasulullah apa? Aku mengenal dari umat-umatku, kadar kenalku sesuai dengan kadar banyaknya sholawat yang dikumandangkan oleh umat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau antum bisa ngoceh ibu-ibu 1 jam 2 jam nggak kerasa waktunya. Bapak-bapak bisa kerja waktu nggak terasa. Nungguin puasa, buka puasa, ngabuburit supaya waktunya nggak kerasa. Kenapa antum nggak sholawat kepada Nabi Muhammad aja? Ingat, paling dekatnya makhluk nanti sama Rasulullah SAW, paling banyaknya makhluk tersebut mengucapkan sholawat. Yang paling dekat, yang paling banyak mengucapkan sholawat, yang paling dikenali Rasulullah adalah makhluk atau manusia yang paling banyak bersolawat. Seandainya kita tahu keindahannya Rasulullah, maka nggak bakal banyak yang kita ucapkan kecuali menceritakan tentang keindahannya Rasulullah. Maaf, kalau kita ngefans sama satu orang, kita kumpul biasanya cerita orang tersebut, sosok tersebut. Iya apa enggak? Yang suka sama pemain bola, unggal-unggal pemain bolanya masuk ke sekolahan, si ini nyetak golnya keren. Iya apa enggak? Kenapa? Karena di hatinya masih cintanya sama itu. Bohong kalau ngomong cinta sama Rasul, bohong. Kalau masih banyak sosok yang diceritakan melebihi dari sosoknya Rasulullah, bohong berarti dia mengatakan bahwa Rasulullah adalah sosok yang paling dicintai. Maka ingat, kita tidak bisa mencintai kecuali kita telah mengenalinya. Kenalin Rasulullah. Benar peribahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Seorang anak aja karena nggak kenal sama bapaknya bisa kok nggak cinta sama bapaknya, padahal itu bapak kandungnya. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah yang nanti bakal berharap bantuannya Rasulullah, jangan-jangan nanti kita nggak dikenali Rasulullah karena kita tidak pernah mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Orang-orang besar, orang-orang hebat yang telah mengkaji tentang kesempurnaannya Rasulullah, itu mereka tidak mengucap sesuatu kecuali tentang keindahannya Rasulullah. Tidak mengucap sesuatu kecuali yang sejalan dengan Rasulullah. Ucapannya kulluhum dakwah. Ucapannya semuanya dakwah. Mun orang aya ngagosip nabu. Kalau kita masih kadang-kadang cerita saya pernah begini, saya pernah begini. Mereka orang-orang yang tahu tentang sifatnya Rasul gak pernah mengucapkan saya. Rasulullah pernah begini, Rasulullah pernah begini. Makanya Sohibu Simtuduror Al-Habib Ali menjadi rajanya para wali pada zamannya. Karena apa? Karena beliau adalah makhluk yang waktu itu diceritakan sama orang-orang yang bersaksi, bukan Habib Ali. Orang-orang bersaksi, tidak ada orang yang hidup di zamannya Al-Habib Ali yang cinta kepada Rasulullah melebihi Al-Habib Ali. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang Simtuduror yang tadi kita baca, itu waliul aktob, kutbul gaus, udah kutub gaus, rajanya para wali pada zamannya. Kenapa? Karena dia membawa rasa cinta kepada Nabi Muhammad yang sangat tinggi. Makanya dikarang. Antum tahu Simtuduror itu diceritakan sama orang-orang hebat. Simtuduror itu kalau diartikan jadi berpuluh-puluh jilid. Kalau mau disyarahin, dihasiahkan berpuluh-puluh jilid. Sampai Al-Habib Ali ini ngomong apa? Seandainya orang membaca Simtuduror, dia memahami maknanya. Baca awal sampai akhir hatam, dia baca lagi sampai awal akhir hatam. Hatam yang pertama sama hatam yang kedua, dia bakal dapat pemahaman yang lain. Semakin banyak dia hatamin, dia pahamin itu isinya, makin banyak lagi ilmunya. Ada hal baru terus. Ini karomahnya Al-Habib Ali.
Al-Habib Ali ini pernah mengatakan termasuk satu syair yang membuat beliau menjadi dikatakan apa? Pembawa Panji Muhammad. Beliau ini julukannya apa? Pembawa Panji Muhammad. Julukannya Al-Habib Ali pada zamannya. Beliau mengatakan di dalam syairnya apa? Masyaqani fi jannatin min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Ini termasuk syair yang paling indah yang pernah beliau ciptakan. Beliau berkata apa? Masyaqani fi jannatin min wasfiha. Tidaklah aku rindu kepada surga karena keindahannya surga. Kalau diceritakan surga itu yang begitu indah, ada lautan yang mengalir di bawahnya. Tidaklah kita belum mengucap apa yang kita inginkan sudah ada di depan kita. Kata Al-Habib Ali, bukan itu yang membuat saya ingin masuk surga. Saya nggak tergiur dengan keindahannya, sifat-sifatnya surga. Tapi kenapa saya pengen masuk surga? Illa likaunil hibbi fiha khayyama. Kecuali hanya saja karena kekasihku Rasulullah SAW bakal bertemu dengan umat-umat yang dicintainya di kita ini kalau lagi duduk ini tiba-tiba ada orang bawa uang 1 koper. Kaget gak? Nama antum siapa? Ini buat kamu ya. Nama antum siapa? Nama saya Fulan. Encan kenal, langsung cinta apa enggak? Kalau Al-Habib Ali enggak cinta sama orang begitu. Jangan ngasih uang 1 koper, 1 dunia ente kasih ke anak enggak bakal bisa mengalahkan cintanya anak sama Rasulullah SAW. Sampai surga itu diiming-imingi. Jadi gini, dakwah itu ada caranya. Ayat Quran itu isinya dakwah. Itu ada caranya. Kepada orang-orang yang imannya lemah, diiming-iminginya surga. Supaya pengen beribadah. Tapi untuk orang-orang kekasihnya Allah, surga nggak ada nilainya. Illa likauni hilbi fiha khayyama. Kecuali karena kekasihku ada di situ, maka aku ke situ. Makanya dikatakan sama tokoh sufiah perempuan, Bu, perempuan ini bisa nyampe derajat tinggi, Bu. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa itu dalam banyak aspek saja, tapi banyak beberapa aspek yang perempuan qawwamuna 'alal rijal. Cewek itu bisa lebih hebat dibanding manusia. Nabi Muhammad sendiri kok yang ngomong. Termasuk siapa? Putrinya Fatimah Zahra. Intinya kadar ketakwaan itu menjadi barometer mulianya seseorang. Ibu bertakwa kalah laki-laki, Bu. Jangan ngerasakan saya perempuan, ibadahnya nggak bisa full, masih ada masa haidnya. Cek saha ngaji gerak. Kalau orang haid itu ibadahnya apa? Zikir. Zikirnya nggak kalah nanti pahalanya sama orang sholat. Sampai dikatakan sama tokoh sufiah perempuan Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah ini pernah mengucapkan di dalam syairnya apa? Wallahi, seandainya Allah sama Rasul ridho saya dimasukin neraka, saya lebih minta saya masuk neraka dibanding minta masuk surga. Kenapa? Yang penting Allah sama Rasulnya ridho. Selesai, tertutup pintu. Bodoh amat. Nges mbung nempo kepada aspek-aspek yang lain, mbung. Ada ridho Allah, ada ridho Rasul, selesai. Ini ucapan-ucapan tinggi. Bukan berarti Robiah Al-Adawiyah minta masuk neraka, bukan. Ini mengatakan bahwa apa? Robiah Al-Adawiyah ini sangat cinta dengan ridhonya Allah dan ridhonya Rasul. Ini kita hidup di zaman ekonomi susah. Ingat, ekonomi susah, kita hidup dalam keadaan sengsara ini, tetap bertawakal kepada Allah, tetap ridho sama Allah. Ulah lobatei ngeluh, nges deh. Orang sekarang ngeluhnya sama sholawatnya banyakan ngeluhnya. Keluar rumah, ayeuna harga telur mahal, minyak goreng mahal. Yang bapak pulang gawe, pulang dari pom bensin, ayeuna bensin mahal. Kunaon tadi ganti jeung sholawat. Nggak sih atuh lobakeun sholawat deh. Ini kita di momentum yang indah ini, bulan Rabiul Awal, perbanyaklah sholawat. Saya berwasiat kepada Al-Fakir sendiri, juga untuk antum semua, agar perbanyak sholawat, bukan saja di bulan Rabiul Awal, tapi di bulan Rabiul Awal kalau bisa spesialin. Karena tadi saya sudah bahas di pertama, kita ini umat momentum. Kalau kita baca Quran biasanya 2 lembar, atau 1 mugrok, 1 ain, nanti bulan Ramadan jangan 1 ain. Biasain lebihin, karena ini bulannya Quran. Sholawat biasanya cuman kalau di majelis aja. Bulan Rabiul Awal pulang, sambil masak baca sholawat dulu. Bapak sambil gawe baca sholawat.
Di jalan naik motor, perjalanan kerja setengah jam, itu setengah jam kalau dihitung baca sholawat bisa berapa itu? 1000 mah lebih. 1000 lah lebih baca sholawat. Ingat, gak ada sosok yang paling cinta sama kita seperti cintanya Rasulullah, walaupun bapak dan ibunya, gak ada. Rasulullah ini diciptain dari cahayanya Allah. Kalau Allah punya sifat rahmat yang paling besar, maka siapa makhluk yang Allah ciptain sifat rahmat yang paling besar? Rasulullah. Kalau Allah punya rasa cinta yang besar kepada hambanya, maka makhluk yang cintanya paling besar kepada umatnya itu Rasulullah. Dari segala aspek. Dari segala aspek. Para pembenci Nabi Muhammad pada zamannya itu nggak mampu melihat Nabi Muhammad lama-lama. Abu Jahal itu pernah bersaksi. Abu Jahal pernah kalau jalan Nabi Muhammad lewat, dia nunduk. Ditanya, ya Abu Jahal, ente kenapa nggak ngelihat Nabi Muhammad kalau lewat? Ente tunduk. Jawabannya Abu Jahal apa? Karena ini emang orang-orang yang ditakdirkan dalam keadaan meninggal dalam keadaan benci sama Rasulullah. Dia katakan apa? Saya nggak mau lihat dia lama-lama. Kalau saya lihat lama-lama cinta saya. Abu Jahal ngomong, urang mah mun nempo awewe karena cinta, mun geulis cinta, mun butut teh cinta. Abu Jahal itu nggak mau lihat Rasulullah lama-lama, nggak kuat. Kalau dilihat lama-lama nanti jatuh cinta. Bayangin betapa mulianya. Makanya dikatakan seseorang ini kalau pernah, jangankan bertemu secara langsung, kalau wali bisa bertemu secara langsung sama Rasulullah. Apabila dia pernah melihat Rasulullah dalam mimpi, semua orang, baik orangnya pinter, mau bodoh, mau orangnya begini begitu, kalau ngelihat Nabi Muhammad, pasti dia bersaksi bahwa nggak ada lagi yang seindah Nabi Muhammad. Selesai. Orang kalau sudah mimpi Nabi Muhammad bakal jadi orang soleh. Kenapa? Pengen mimpi lagi, pengen mimpi lagi. Nyampe bisa yakodo nanti. Bertemu dalam keadaan nyata. Ini kejadian bukan dongeng, punten. Gak usah jauh-jauh. Mbah Maimun Zubair yang belum lama, berapa tahun yang lalu meninggal. Masih COVID, waktu itu masa COVID beliau haji. Mbah Maimun Zubair itu, ini wallahi ada kisahnya. Mbah Maimun Zubair punya pondok besar di Sarang. Mbah Mun yang terkenal. Beliau ini walinya Allah. Beliau dulu pernah ngomong di majelis saya, nanti kalau meninggal saya pengennya di Mekah. Kejadian. Mbah Mun Zubair itu pernah, jadi di pondoknya ada, punten, ini bukan saya mentang-mentang saya Habib, saya mau cerita tentang kemuliaannya Habib, bukan. Antum nggak hormatin saya nggak apa-apa. Antum hormatin Habib teh karena ada darahnya Nabi Muhammad. Kalau ada Habib yang nggak di jalannya Nabi Muhammad, cintai ada darahnya Nabi, jangan cintain perlakuannya. Kalau saya seperti itu juga, suatu saat antum lihat saya nggak sejalan sama Nabi, mudah-mudahan Allah jaga jangan pernah sampai seperti itu. Jangan cintai saya, cintai karena ada nabinya aja, udah gitu aja. Ini saya mau ceritain, ada habaib, mukanya nggak kayak Habib, kayak orang pribumi karena dia punya ibu pribumi. Masuk ke pondoknya Mbah Mun, dia nggak mau ngomong kalau dia Habib. Kenapa alasannya? Karena di Mbah Mun kalau ada habaib masuk dimuliain. Maneh nambung, pengen jadi orang yang biasa aja. Kayak Rasulullah tuh begitu. Rasulullah tuh nggak seneng, berlebih-lebihan nggak seneng. Sampai diceritakan humul jibalu sumu min dahabin fan nafsihi fa aroha ayyama syamami dalam Burda. Gunung ini pernah nawarin Nabi Muhammad, ya Muhammad, dalamku ada emas, ambillah segala kekayaan yang ada di dalamku. Di situ kata gunung apa? Wallahi yang saya lihat Nabi Muhammad memperlihatkan kewibawaannya. Ditolak sama Muhammad. Bukan itu yang saya pengenin. Bayangin, gunung yang ngomong sama Nabi Muhammad. Ini habaib kayak begitu, nggak mau dimuliain. Akhirnya nggak ngomong Habib, Pak Ustadz. Masuk ke pondok situ. Masuk ke pondok situ, malam-malam, tiba-tiba Mbah Mun lari, buka-bukain kamarnya santri. Sampai ketemu santri ini. Kelihatan dibangunin. Kamu turunannya Nabi. Orang ini ngomong apa? Bukan, Mbah. Mbah kok repot-repot kesini ngapain? Mbah nggak pantas masuk kamarnya santri. Kamarnya santri tahu sendiri, tidurnya pada di bawah ya, Setiwan ya. Enggak, ente turunannya Nabi. Bukan Mbah Mun. Wallahi turunannya Nabi. Ente jangan bohong. Saya barusan disampaikan, datang Nabi Muhammad kepada saya ngomong, saya titip ada cucunya Nabi Muhammad di pondok kamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Bayangin. Ada, ini zamannya belum lama. Ibu, bapak sama saya masih zamanin Mbah Mun. Kalau Sahibul Makom sekarang Al-Habib Abdul bin Muhsin Alatos. Itu lautannya ilmu, Bu.
Saya ke Jawa Timur, orang Bogor jarang cerita Habib Abdullah bin Muhsin. Saya ke Jawa Timur, orang pada cerita Habib Abdullah bin Muhsin. Beliau pernah dipuji sama Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya. Al-Habib Muhammad bin Idrus pada waktu itu menjadi wali kutub besar. Memuji Habib Abdullah bin Muhsin apa? Habib Abdullah bin Muhsin ini punya ilmu yang kadar ilmunya mengalahkan Imam Nawawi. Punten, Imam Nawawi tahu yang dulu. Kalau orang pernah baca kitab fikih, Imam Nawawi ini mujtahid, cuman beliau nggak mau bikin madhab. Beliau ada di bawahnya madhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi biasanya beda pendapat sama Imam Rafi'i. Dikatakan dipuji sama Habib Muhammad bin Idrus, Habib Abdullah bin Muhsin itu ilmunya di atasnya itu. Saking alimnya Habib Abdullah bin Muhsin. Maka saya pernah dikasih pesan sama saya punya guru sebagai terakhir. Ini ceramah terakhir buat saya, pesan penting dari guru saya. Ini pesan istimewa, antum pikir. Kalau antum semua, kata ustadz saya, bisa memuliakan seseorang karena keilmuannya pada masa orang itu hidup, ingat, orang berilmu pada masa hidup, kalau Allah nggak ridho, dibikin su'ul khotimah bisa. Saya ini ceramah di sini, antum di bawah, saya di atas, akan-akan antum memuliakan saya. Naudzubillah min zalik, kalau Allah pengen balik saya bisa kebalik nanti. Begitu juga ustadz-ustadz yang ada di depan ini semuanya sama. Tapi ingat kata ustadz saya, kembalikanlah hidupmu kepada orang-orang yang sudah finish hidupnya. Sudah nggak bisa dibalik lagi. Siapa? Sohibul Makom. Kalau kita ta'aluk kepada ustadz-ustadz yang hidup, kita harus lebih ta'aluk kepada aulia-aulia yang sudah meninggal. Sunan 9, muliain Sunan 9 itu. Mereka hidupnya sudah finish, nggak bisa dibalik lagi. Ya Pak ya, udah nggak bisa dibalik lagi hidupnya. Udah selesai, udah finish. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan ridhonya Allah dan Rasulnya, meninggal dalam keadaan menjadi aulianya Allah. Balik ke situ. Mumpung di daerah nggak jauh sama Empang. Habis gini hall Empang. Tanggal 18 Muludan, Ba'da Maghrib. Tanggal 19-nya haul Empang. Antum hadir yang khusyuk, dengerin manakibnya. Antum bakal kenal siapa itu Habib Abdullah bin Muhsin. Kalau kita nggak bisa mengenal Rasul karena Rasulullah nggak sejaman sama kita, kita kenalin orang-orang yang berjalan di jalannya Rasul. Siapa itu? Sosok Habib Abdullah bin Muhsin alat. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau ceramahnya saya agak terlalu lama seperti ini, bukan karena apa-apa. Kita bahas Rasulullah ini, jangankan selama ini, 24 jam nggak cukup Pak. Banyak yang mau saya sampaikan. Karena apa? Cintanya kita kepada Nabi Muhammad ini harus sama. Kalau fulan bisa cinta sama Nabi Muhammad nilainya 100, yang lain harus 100. Karena sama-sama umatnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad itu cinta sama umat-umatnya, nggak nunggu cucunya. Mau cucunya, mau bukan cucunya, sama cintanya 100%. Maka kita juga harus cinta sama Rasulullah 100%. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maafnya atau apabila ada kalimat yang tidak sopan atau bahasa yang menggurui kepada antum-antum yang lebih tua. Karena antum-antum lebih mulia dibanding saya, antum lebih dahulu sujud kepada Allah dibanding saya. Jadi minta maafnya apabila ada hal-hal yang kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Alhamdulillah. Semoga sudah Hangat. paparkan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Acara berikutnya kami persilahkan Bapak Ustaz Syarif untuk membaca doa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ustaz Syarif.